Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Ilham Alimuddin, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di kampus T. Tridharma Nusantara, kampus berkarakter dan beride. Baik, kali ini kita akan membahas banyak bisnis yang dulunya ramai, sekarang sepi, dan sekarang malah banyak yang tutup alias bangkrut. Nah, kita akan membahas satu restoran ataupun kafe, warung yang ataupun sejenisnya yang menurut saya itu di Indonesia sempat viral dan hampir di setiap kota-kota yang ada di seluruh Indonesia itu pasti ada ini restoran. Nah, nama restoran tersebut namanya adalah Warung Abnormal. Kalau di Bandung, kalau kita tidak nongkrong di Abnormal, kita dianggap itu tidak gaul. Nah, saking citra dari Warung Abnormal itu sangat sangat keras, sehingga dapat mensugesti semua anak-anak muda pada era tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh, kenapa sih sekarang banyak warung abnormal itu tutup atau berjatuhan? Nah, kita akan membahas dulu sejarah dari warung abnormal itu sendiri. Warung abnormal itu berdiri pada tahun 2014, didirikan oleh PT Cita Rasa Prima Group atau CRP Group. Gerai pertamanya itu di daerah Bandung. Ya, salah satu orang di balik CRP Group ini adalah Rex Marindo. Beliau menurut saya juga salah satu entrepreneur yang cukup mapan, sehingga dia berhasil membuat warung abnormal seperti ini. Kehadiran warung abnormal itu berawal dari hobi nongkrongnya para pendirinya. Jadi Rex Marindo ini salah satu pendiri, tapi dia menurut saya adalah salah satu pendiri utama. Salah satunya itu melakukan foto bersama-sama dengan latar gantungan kopi yang ada di belakangnya. Nah, dari situ muncullah ide untuk menciptakan warung yang memenuhi kriteria tongkrongan anak modern. Ya, seperti harganya menu ramah di kantong, menyediakan dan tempat yang instagramable. Harapannya warung abnormal itu sebagai tempat nongkrongnya anak muda yang memenuhi semua kriteria manusia anak modern atau manusia anak muda modern saat ini. Nah, dari banyaknya lama kelamaan warung abnormal itu tumbuh selalu. Nah, warung abnormal pada tahun tersebut juga telah menyabet berbagai penghargaan, diantaranya misalnya The Best Coffee Shop in Jakarta tahun 2019, kemudian Franchise Top of Mind 2017, kemudian 25 Top Rising Star Brand 2018, dan banyak sekali penghargaan yang diterima oleh warung abnormal ini. Selain warung abnormal itu, Cita Rasa Prima Group ini juga menaungi banyak brand. Ada beberapa brand yang saya tahu ya. Ada misalnya nasi goreng rempah Matia, kemudian bakso bujangan, sambal khas Kamila, fish cheese, dan abnormal kopi roasters. Ya. Kalau di Makassar, setahu saya yang sempat ada itu bakso bujangan, kemudian warung abnormal, kemudian abnormal kopi roasters. Ya, seperti itu. Nah, yang kalian juga pahami bahwa warung abnormal ini itu konsepnya adalah franchise. Jadi dia membuka siapapun yang investor yang ingin membuka warung abnormal serupa, ya silahkan Anda menghubungi dia. Jika Anda tertarik untuk franchise, itu biasanya yang saya baca dari datanya itu ada 3 pilihan paket yang ditawarkan. Yang pertama adalah Smart Coffee Outlet, kemudian Suburban City, dan paket Big City. Nah, untuk paket Smart Coffee Outlet ini, Anda setidaknya perlu mengeluarkan biaya sekitar 800 juta hingga 1 miliar.
Luas bangunan yang Anda harus miliki minimal 150 meter persegi, baik dalam bentuk stand-alone, mall, maupun di gedung perkantoran. Persyaratannya itu juga cukup banyak, karena misalnya Anda harus letaknya di kota metropolitan yang sangat strategis dengan jumlah penduduk itu harus di atas 500.000 jiwa. Dan paket suburban city sendiri itu dipatok dengan harga 1,5 miliar hingga 3,5 miliar. Nah, untuk lokasinya juga harus berada di kota metropolitan dengan jumlah penduduk ya harus di atas 100 sampai 500 ribu jiwa. Kemudian juga parkirannya itu harus mampu menampung 10 mobil dengan lebar muka 8 meter. Itu persyaratannya sangat banyak. Nah, kalau yang paling besar adalah dengan biaya 3,5 miliar hingga 5,5 miliar. Itu kalau kita mau menjadi investor di warung abnormal. Nah, makanya dengan konsep kekinian, konsep unik dan inovatif dalam dunia kuliner, warung abnormal itu banyak digunakan sebagai tempat nongkrong anak muda dengan range usia itu 15 sampai 25 tahun. Jadi anak muda yang dimaksud sini adalah anak muda yang kelas menengah ke atas, ya. Makanya fasilitasnya itu sangat kekinian, dilengkapi dengan colokan listrik, kemudian free wifi, kemudian banyak sekali permainan yang telah disediakan oleh warung abnormal. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada 87 cabang warung abnormal dan abnormal kopi roaster yang tersebar di banyak kota-kota besar yang ada di Indonesia. Mulai dari Jawa, Medan, Makassar, Gorontalo, itu banyak sekali. Nah, bahkan pendirinya sendiri itu menargetkan 300 cabang. Dia bisa capai 300 cabang. Nah, sekarang apa yang terjadi? Warung abnormal kini mulai ditinggalkan. Banyak sekali warung abnormal di kota-kota besar itu sudah tutup permanen. Termasuk di Makassar. Setahu saya di Makassar itu ada di Jalan Landak, ya, atau Jalan di Demak. Itu saya cuma satu kali sempat ke sana. Ya, mungkin saya bukan bagian dari target pasarnya. Ya, karena kebetulan kemarin itu saya cuma juga ada janjian dengan klien, ketemu di sana. Akhirnya saya berada di sana. Ya, ada banyak analisis sebenarnya penyebab dari warung abnormal itu mulai berguguran. Pertama adalah kita bisa lihat dari segi harga. Nah, awal mulanya warung abnormal ini didirikan itu range harganya itu hanya sekitar 18.000. Nah, dengan misalnya dengan Indomie dengan harga 18.000 dengan topping dan segala macam, itu menurut saya dulu itu sangat targeting menurut saya dengan anak usia 15 sampai 25 tahun itu. Tapi lama-kelamaan itu berubah. Setelah dia melakukan ekspansi besar-besaran ke banyak kota, itu langsung berubah. Mungkin dia mau kasih naik kelas lagi sehingga harganya lagi berubah dari range misalnya 30.000 sampai 50.000. Nah, menurut saya itu salah satu penyebab kenapa juga warung abnormal ini mulai ditinggalkan oleh banyak konsumen. Kemudian yang kedua, produknya. Jadi tadi price, kemudian yang kedua adalah produknya. Ya, produknya ini mie-nya itu sudah tidak terjaga lagi kualitasnya, ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana manajemennya di sana sehingga dia tidak menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Jadi menurut beberapa orang juga setanya itu ya tidak ada bedanya lagi dengan kalau kita memakan mie dengan di rumah dengan harga yang cukup mahal bagi mereka, ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang saya maksud adalah ekspansinya itu terlalu cepat. Jadi menurut saya manajemennya mungkin saja ya tidak siap dengan ekspansi yang sangat besar itu, ya hampir di seluruh kota. Mungkin analisis perilaku konsumen di setiap kota itu berbeda dan dia risetnya tidak lengkap, tidak bagus, sehingga
eh, banyak di beberapa kota itu dianggap gagal seperti itu. Nah, karena segmentasinya adalah anak muda dengan range 15 sampai 25 tahun itu, kemudian yang anak muda yang kelas menengah, ya harus hati-hati. Kenapa? Karena target pasar yang seperti ini itu sangat labil. Ya, apalagi warung abnormal ini tuh mengandalkan juga bisnis experience. Jadi berdasarkan pengalaman ya dari konsumen itu. Nah, anak-anak muda seperti itu mungkin ya hanya 1, 2, 3 kali dia hadir di situ untuk nongkrong. Tapi karena harganya juga berubah, kemudian produknya juga tidak enak, ya mungkin saja dia harus mencari lagi tempat yang lebih asik lagi menurut dia. Sekali lagi targetnya adalah anak-anak labil, kayak seperti itu. Business experience. Seperti yang kita ketahui, pelanggan berperan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis di era digital saat ini. Jadi, tak hanya sekedar mencari produk yang mereka inginkan, pelanggan juga itu mengharapkan pengalaman yang memuaskan yang berbeda saat membeli sebuah produk dengan bisnis. Nah, agar dapat menciptakan pengalaman yang tak terlupakan, jadi makanya itu muncullah yang namanya strategi customer experience management. Ya, itu yang mampu membangun hubungan yang kuat antara pelanggan dengan pemilik bisnis, ya seperti itu. Nah, customer experience ini itu biayanya menurut saya itu mahal. Karena kenapa? Kalau orang sudah mulai bosan, anak-anak muda sudah mulai bosan, jadi dia harus mau tidak mau harus cepat melakukan inovasi, mengubah desain, mengganti interiornya dan seterusnya. Nah, dalam jangka waktu misalnya 3 tahun ke depan itu harus selalu diganti. Nah, penyebab ini menurut saya juga yang paling berperan yang menyebabkan kenapa warung abnormal ini gugur atau banyak yang tutup, ya salah satunya adalah karena COVID. Karena waktu COVID, di era COVID-19 ini, itu semua restoran-restoran atau warung-warung itu dilarang dikunjungi atau diterapkan peraturan PSBB. Nah, sedangkan warung abnormal itu tidak siap untuk jualan online. Ya, karena sekali lagi dia sangat mengandalkan yang namanya customer experience. Dia memang konsepnya ya orang datang ke sana dengan suasana yang cukup menyenangkan. Nah, kemudian desainnya keren, kemudian fasilitasnya mantap, nyaman, banyak game, dan itu biayanya sangat tinggi. Ya, apalagi tempatnya yang cukup strategis ya, yang dalam kota. Jadi pada saat COVID itu ya BP-nya masih sulit untuk dicapai, atau break even point itu ya mungkin capai sampai 5 tahun, padahal mungkin kontraknya hanya 1 tahun atau 2 tahun, ya seperti itu. Nah, sehingga investor atau orang yang ingin waralaba pasti akan berpikir banyak kali, bukan lagi berpikir 2 kali, tapi banyak kali. Nah, salah satu penyebabnya lagi kenapa warung abnormal ini baik juga berjatuhan adalah karena manajemen internal. Ternyata Salim Group itu masuk berinvest ke CRT Group ini. Nah, sehingga ini menurut Renal Kasali, jadi perbedaan cara pandang antara Salim Group dan CRT Group ini itu belum menyatu gitu dalam menerapkan strategi bisnis. Kemudian juga karena kebijakan yang diambil oleh manajemen internal itu adalah kebijakan yang top down. Jadi dia susah mendengar saran-saran yang ada dari bawah. Jadi sehingga masukan-masukan dari bawah itu dia tidak dengar. Nah, dia hanya mau berpikir dari atas. Nah, padahal ya kalau mau bottom up itu salah satu contohnya misalnya ada beberapa produk yang ingin ditarik, tapi di daerah tertentu itu tidak disukai oleh konsumen tersebut, tapi di daerah lain itu dia sukai.
Nah, manajemen warung abnormal itu, dia langsung tarik semua dari peredaran di hampir semua daerah, kayak seperti itu. Nah, itu tadi beberapa menurut saya, dari hasil bacaan saya, dari hasil beberapa penggalian saya di internet, itu beberapa alasan kenapa warung abnormal banyak yang berjatuhan. Sekali lagi, ini baru warung abnormal, tapi menurut saya ini sirkuit ini kan banyak ya. Mungkin saja di daerah sana masih ada yang belum bertahan. Misalnya di Makassar ya masih ada di daerah Taman Andrea, daerah daerah dekat kampus UNAS itu yang masih bertahan abnormal roaster coffee-nya, ya seperti itu. Nah, sekarang kalian coba cari apa sih bisnis yang dulu yang viral, kenapa sekarang juga sudah tutup. Saya kasih contoh, misalnya silakan Anda analisis ini. Dulu di 4 tahun yang lalu itu banyak sekali bisnis kue-kue artis yang ada di Makassar. Bukan hanya di Makassar ya, tapi di hampir di seluruh Indonesia, di ibu kota Indonesia itu ada banyak sekali kue-kue artis. Ada misalnya di Makassar itu ada Makassar Bike Life dari Irfan Hakim, kemudian ada Bosang Cake dari Vicky Harun, kemudian ada Boluta dari Air Untung. Itu di daerah Penangkungan, dekat Mall Penangkungan itu banyak sekali dulu berjejeran yang kue-kue artis. Nah, tapi sekarang diibaratkan ini dia seperti seumur jagung yang tidak lama berdiri terus jatuh alias bangkrut, ya seperti itu. Sama juga dulu saya masih ingat sekali di daerah Harta Sening, di daerah PLN itu ada buka restoran yang sangat ramai, ya sampai-sampai istri saya juga mengajak saya ke sana, dan saya lama berdiri baru bisa menikmati hidangan dari restoran tersebut. Itu namanya Kongku Kitchen ya, Seisa Pikana. Dan saya hanya satu kali ke sana dan sudah tidak berniat lagi seperti itu. Nah, sekarang juga itu sudah mulai sepi, masih ada saya lihat, tapi itu sudah mulai sangat sepi. Nah, kenapa kira-kira? Silakan Anda diskusikan dengan tim kelompoknya kalian dengan menggali berbagai macam informasi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan. Oke, sekian video kali ini. Salam sukses selalu, salam entrepreneur, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.